Perkenalkan, nama lengkap saya Nufanda Cesaria Valentina Mewata. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja karya ilmiah saya yang berjudul tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Mungkin sudah bukan hal yang biasa lagi jika kita mendengar bahwa rokok sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena sebenarnya sudah banyak peringatan dan pesan yang sering kita dengar dari berbagai media mengenai bahaya rokok tersebut. Bahkan sebenarnya sudah ada peringatan mengenai bahaya rokok tersebut di kemasan rokok itu sendiri. Tapi anehnya, tetap saja masih banyak yang merokok. Kita harus sejak dini menghindari rokok, sebab efek dari asap rokok dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari yang ringan hingga yang berat yang menimbulkan kematian. Beberapa jam tidak merokok dapat membuat perokok aktif atau adiksi nikotin, membuat mereka gelisah, mulut terasa tidak enak sehingga bingung melakukan sesuatu. 85 juta penduduk Indonesia usia remaja saat ini akan menjadi perokok berat dan 12-13 juta diantaranya akan meninggal di usia muda. Untuk itu, dengan dibuatnya makalah ini diharapkan warga masyarakat dapat sadar dan segera meninggalkan atau mengurangi kebiasaan mereka yang tidak baik. Karena bagaimanapun dampak rokok bagi kesehatan sangat berbahaya bagi diri kita sendiri dan masa depan yang akan datang. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian rokok? Yang kedua, apa dampak rokok bagi kesehatan manusia? Dan yang ketiga, zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? C. Tujuan. Yang pertama, tujuan dibuat dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian dari rokok. Yang kedua, untuk mengetahui dampak rokok bagi kesehatan manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat pada ujung yang satunya lagi. Terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan zat-zat yang sangat berbahaya bagi para pecandu rokok. B. Dampak merokok. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh rokok, antara lain A. Kanker paru. Diketahui 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok, dan diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal akibat kanker paru. B. Kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih terjadi pada sekitar 40% perokok. C. Kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih beresiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali beresiko lebih besar terkena kanker payudara. D. Kanker serviks. Sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. E. Kanker tenggorokan. Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. F. Kanker pencernaan. Meskipun asap rokok masuk ke dalam paru-paru, tapi ada beberapa asap yang tertelan sehingga meningkatkan risiko kanker gastrointestinal. G. Kanker ginjal. Ketika seorang merokok, maka asap yang mengandung nikotin dan tembakau yang masuk ke dalam tubuh. Nikotin bersama dengan bahan kimia berbahaya lainnya seperti karbon monoksida. H. Kanker mulut. Tembakau adalah penyebab utama kanker mulut. Diketahui, perokok 6 kali lebih besar mengalami kanker mulut dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. I. Kanker tenggorokan. Asap rokok yang terhirup sebelum masuk ke paru-paru akan melewati tenggorokan. Karenanya kanker ini akan berkaitan dengan rokok. J. Serangan jantung. Nikotin dalam asap rokok menyebabkan jantung bekerja lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah, sedangkan karbon monoksida mengambil oksigen dalam darah lebih banyak, membuat jantung bekerja lebih keras, ditambah tekanan darah tinggi, maka bisa menyebabkan serangan jantung. Kemudian, penyakit jantung koroner. Sebagian besar penyakit jantung koroner disebabkan oleh rokok dan akan memburuk jika memiliki penyakit lain seperti diabetes mellitus. Selain itu juga ada astrosklerosis yang menyebabkan nikotin dalam asap rokok itu bisa mempercepat penyumbatan arteri yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok. Yang pertama, fenol.
Zat ini terdiri dari campuran kristal yang dihasilkan dari distalisasi zat-zat organik, misalnya kayu dan arang. Yang kedua, asetol. Zat ini adalah hasil dari pemanasan dan menguap dengan alkohol. Yang ketiga, hidrogen sulfide, gas yang mudah terbakar dan berbau keras. Yang keempat, piridin, cairan tidak berwarna dan berbau tajam. Yang kelima, metil siliride, merupakan campuran zat-zat bervalensa 1 atas mana hidrogen dan karbon sebagai unsur utama. Zat ini merupakan komponen organis yang sangat beracun dan uapnya bersifat sama dengan pembius. Kemudian metanol, cairan ringan yang mudah menguap dan terbakar jika diminum dan diisap dapat berakibat pada kebutaan dan kematian. Yang ketujuh, tar, cairan kental berwarna coklat tua atau hitam didapatkan dengan cara distalisasi kayu dan arang, juga dari getah tembakau. Tar juga melapisi dinding sistem respirasi secara keseluruhan yang bersempit tabung yang transportasi udara atau bronchus dan mengurangi elastisitas paru-paru yang pada akhirnya menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit pernapasan kronis. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Melihat kenyataan yang ada pada uraian sebelumnya, dapat dikatakan rokok itu lebih banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Apabila hal ini dibiarkan terus berlangsung, maka akan mengakibatkan permasalahan yang serius pada kesehatan tubuh manusia, dan seharusnya masyarakat sadar akan bahaya merokok bagi kesehatan tubuh mereka. B. Saran. Setelah membaca karya tulis ini, semoga masyarakat dapat tersadarkan bahaya rokok bagi kesehatan mereka dan segera meninggalkan kebiasaan merokoknya supaya kesehatan mereka tetap terjaga dan nantinya menjadikan tubuh mereka sehat dengan terhindar dari penyakit yang mengancam jiwa mereka. Sekian presentasi artikel ilmiah saya. Terima kasih.